Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Yang saya hormati Pak Kiai Roik selaku moderator siswa kelas 9 MTS NUTBS Kudus yang saya cintai. Kita lanjutkan KBM Ilmu Falak untuk kelas 9 ini. Sebelumnya mungkin saya ingin mereview kembali apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu mengetahui awal tahun, mengetahui hari dan pasaran pada awal tahun miladiah. Ini penting saya ingatkan lagi, karena kalau kita tidak bisa menentukan hari dan pasaran pada tiap awal tahun, maka untuk perhitungan selanjutnya pun tidak akan mungkin bisa difahami. Untuk menentukan awal tahun, hari dan pasarannya, saya ulangi lagi, yaitu tinggal menghitung tahun tamnya. Yaitu misal kemarin sudah saya kasih contoh, menghitung awal tahun 2021, berarti yang dihitung tahun tamnya, yaitu 2020. Tahun tam berarti tahun nakis dikurangi 1, atau tahun yang dicari dikurangi 1. 2021 dikurangi 1 yaitu 2020. Kemudian dibagi 400 ya. Dibagi 400, kemudian sisa yang kurang dari 400 dibagi 100. Kemudian sisa yang kurang dari 100 dibagi 4. Ini sudah menjadi rumus. Kemudian hasil pembagian tadi dikali 7, kemudian dikali 5, dikali 5, dan sisa pembagian 4 kita geser ya. Kita geser. Kemudian dijumlahkan, kemudian ditambah zaidah 2, ini zaidah sifatnya konstan, tetap tidak berubah-ubah. Kemudian dijumlahkan, maka hasil penjumlahan tersebut dibagi 7 untuk mencari hari. Sisanya maka itu adalah hari, dihitung dari hari Ahad. Kalau misal sisanya 1, maka jatuh hari Ahad, sisa 2 jatuh hari Senin, dan seterusnya. Karena 2020 ini sisa akhirnya yaitu 6, maka untuk awal tahun 2021 jatuh pada hari Jumat. Untuk mencari pasaran, tinggal digeser hasil penjumlahan 400, hasil penjumlahan 100, hasil penjumlahan 4 digeser, kemudian sisa pembagian 4 juga digeser. Hasil pembagian 400 dikali 2, hasil pembagian 100 dikali 4, hasil pembagian 4 dikali 1, kemudian sisa pembagian 4 digeser dikali 5. Dijumlahkan semuanya, kemudian ditambah zaidah 2. Kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi 5 untuk mencari pasaran. Kalau pasaran hasil sisa pembagiannya 1, maka jatuh pada pasaran legi. Kalau 2 maka paing, dan seterusnya. Jadi pasaran ini dihitung dari legi. Kalau sisanya 1 maka legi. Kalau sisanya 0 maka sama dengan kliwon. Sisa 0 atau sisa 5 sama dengan kliwon. Begitu pula hari. Kalau sisa pembagian 7 sama dengan 0, maka sama dengan hari Sabtu. Mengapa semacam itu? Karena hari ke-1 itu hari Ahad. Berarti sebelum hari ke-1, ya hari ke-0. Sebelum hari Ahad sama dengan hari Sabtu. Itu namanya daur, ya, perputaran. Jadi hari ke-7 itu sama dengan hari ke-0. Hari ke-7 itu hari Sabtu, hari ke-0 juga hari Sabtu. Pasaran ke-5 atau pasaran pada akhirnya kliwon itu juga sama dengan pasaran 0. Jika sisanya 0 maka sama dengan sisa 5, yaitu kliwon. Selanjutnya kita akan mencari hari pasaran pada tiap awal bulan miladi. Karena nanti target kita yaitu pembuatan kalender miladi, maka tidak hanya awal tahun saja yang kita akan cari, tetapi juga awal bulan, hari dan pasarannya. Untuk mengetahui hari dan pasaran pada tiap awal bulan miladi, yang pertama
Ya tadi harus mengetahui hari dan pasaran pada awal tahunnya. Harus bisa menghitung hisab awal tahun miladinya terlebih dahulu sebelum menentukan hari dan pasaran pada tiap awal bulan selanjutnya, Februari, Maret sampai Desember. Kemudian mengetahui jenis tahun miladi yang kita hitung, itu apakah tahun kabisat atau basitoh. Mengapa? Karena misalkan itu tahun kabisat, maka nanti Februari berjumlah 29 atau untuk mengetahui umur bulan. Kalau misal itu basitoh, maka Februari berjumlah 28 hari. Selanjutnya kita bisa menggunakan kode US ya, kode hitungan hari atau yang disebut dengan US, sesuai dengan tabel yang ada di PowerPoint ini. Kalau misal kabisat, kita bisa menggunakan tabel yang ini. Januari kodenya 11, Februari kodenya 42, Maret kodenya 51. Artinya apa? Ada kode semacam ini. Februari kodenya untuk harinya 4, artinya hari keempat dari awal tahun. Kemudian pasaran kode untuk Februari 2, artinya adalah pasaran kedua dari pasaran pada awal tahun. Kemudian misal Desember. Desember di sini kodenya untuk tahun kabisat 7 untuk harinya, pasarannya yaitu 1. Artinya adalah mengetahui hari awal bulan pada bulan Desember, yaitu hari ke-7 dari hari pada awal tahun. Kemudian pasarannya sama dengan awal tahun karena kodenya sama, 1. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita perlihatkan contohnya. Kalau basitoh, maka kita menggunakan tabel yang samping ini. Untuk Februari 42, Maret 45, April 7 sama 1, Mei 2 sama 1, dan seterusnya sampai nanti kita mengetahui jumlah hari. Kalau jumlah hari untuk tahun kabisat itu 366 hari dengan umur bulan pada bulan Februari 29, sedangkan untuk umur tahun basitoh itu 365 hari dengan umur bulan Februari yaitu 28 hari. Nah, ini seperti yang ada di kitab Syamsul Hilal, ada nadomanya. Jadi tabel yang tadi itu, tabel yang ini itu berdasarkan nadoman yang ada dalam kitab Syamsul Hilal. Jana'ain faibar dabin Maret hain April abin wa Mei jabin Juni wajin Juli ajin Agus datin Septem zahin Oktobahin Novem hain Desem zain. Itu adalah abiyatul usfil kabisat. Itu adalah bait-bait di dalam penentuan awal bulan pada tahun kabisat menggunakan huruf jumali. Artinya jana ini adalah Januari, kodenya AN, abajadun ya. Jadi AN, A itu 1. Untuk yang huruf pertama itu menentukan hari, untuk yang huruf kedua itu menentukan pasaran. Untuk Feibar atau Februari, kodenya Dabin. Untuk harinya adalah kode 4, pasarannya 2. Itu sama dengan yang tadi. 42. Kemudian kalau itu tahun basitoh orang dulu menggunakan nadoman untuk mempermudah hafalan. Untuk yang basitoh nadomannya Jana'ain faibar dabin Maret dahin April zain wa Mei bain Juni habin Juli zabin Agus jajin Septem watin Okto atin Novem dahin Desem wahin. Nah, ini nanti mulai perbedaannya di bulan Maret. Kalau untuk Maret pada tahun kabisat kodenya 5 untuk hari,
1 untuk pasaran. Kalau untuk tahun Basitoh Maret untuk kode harinya 4, sedangkan pasarannya adalah 5. 5, 1, 4, 5. Nah, itu sudah saya mudahkan dengan melihat tabel yang ada pada slide ini. Itu berdasarkan nadoman yang ada dalam kitab Samsul Hilal. Dengan demikian nanti kita akan bisa menentukan awal bulan, baik itu hari maupun pasarannya. Contoh tahun 2021, setelah kita melakukan hisab awal tahun, kita ketahui bahwa tahun 2021 awal tahunnya jatuh hari Jumuah Pahing, termasuk jenis tahun Basitoh. Artinya nanti untuk bulan Februari umurnya 28. Karena Januari jatuh Jumuah Pahing, maka Februarinya jatuh Senin Pon. Kok bisa Senin Pon? Karena jatuh pada hari keempat kode Februari, yaitu 4 untuk hari, pasarannya 2. Hari keempat dari hari Jumuah, kalau kita hitung Jumuah, Sabtu, Ahad, Senin. Maka untuk awal Februari, ya, awal harinya atau awal bulannya jatuh pada hari Senin. Sedangkan untuk pasarannya, di sini kodenya 2. Artinya pasaran kedua dihitung dari awal tahun. Awal tahun pasarannya Pahing, berarti pasaran kedua Pahing Pon. Nah, ini yang banyak siswa-siswa kurang hafal, yaitu urutan dari pasaran. Pasaran itu dari Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Nah, jangan dibolak-balik Legi, Kliwon, Wage, dan lain-lain. Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Sama dengan ketika kita menghafal hari. Hari itu ya Ahad, Senin, Selasa, dan seterusnya. Jangan dibolak-balik ya. Masa hari dibolak-balik. Nah, selanjutnya misal Desember. Karena ini tahun Basitoh, maka kita menggunakan tabel yang sebelah kanan ini. 6 sama 5. Untuk awal Desember, yaitu kodenya hari ke-6 dihitung dari hari Jumuah, yaitu Jumuah, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Sedangkan pasaran kelima dari Pahing, yaitu awal tahun. Jadi Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Artinya untuk mengetahui awal bulan, baik itu Februari, Maret sampai Desember, kalian harus mengetahui awal tahun atau tanggal 1 Januarinya jatuh hari apa, pasaran apa. Karena itu jadi patokan. Kalau misal tidak tahu patokannya, ya otomatis nanti dalam menentukan tiap awal bulan jatuh hari apa pasti keliru. Maka penting saya ingatkan untuk kalian mencoba menghitung hisab awal tahun miladi agar nanti dalam proses pembuatan kalender, dalam hal ini kita baru sampai pada mencari tiap awal bulannya, kalian sudah bisa. Nah, ini contoh dari tahun 2021. Untuk awal November misalkan, ini Senin Legi. Buktinya apa sih kok bisa Senin Legi? Nah, ini bisa kita lihat di kalender 2021. Awal November jatuh hari Senin Legi. Tahun 2021. Awal November. Nah, ini awal November jatuh hari Senin, pasarannya adalah Legi. Sama dengan yang tadi di slide ya, Senin Legi. Untuk Desember, Rabu Legi. Desember, Rabu Legi. Begitu. Jadi nanti kita dalam proses pembuatan kalender kita harus bisa menentukan awal tahun miladi, selanjutnya mengetahui tiap awal bulan selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.